Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas mata kuliah manajemen operasional tentang pengantar manajemen operasional. Nah, seperti biasa, sebelum masuk materi jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Manajemen pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, sejalan dengan itu, maka produksi ataupun manajemen operasional merupakan proses pengambilan keputusan di dalam usaha untuk menghasilkan barang ataupun jasa sehingga tepat sasaran yang berupa tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dengan biaya dengan jumlah yang efisiensi. Nah, oleh karena itu, manajemen produksi ataupun manajemen operasional mengkaji tentang pengambilan keputusan dalam fungsi produksi ataupun operasional. Teknik manajemen operasional sudah diterapkan di seluruh dunia, pada seluruh usaha produksi, baik di kantor, gudang, di restoran, di pusat perbelanjaan maupun di pabrik. Nah, semua jenis usaha yang menghasilkan barang dan jasa membutuhkan manajemen operasional. Nah, proses produksi barang dan jasa yang efisien membutuhkan penerapan konsep, alat-alat, dan teknik manajemen operasional yang efektif. Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa ini berlangsung di semua organisasi ataupun di semua perusahaan. Nah, dalam organisasi yang tidak menghasilkan produk secara fisik, yang berupa jasa, fungsi produksi mungkin tidak terlihat dengan jelas. Nah, fungsi ini bisa tersembunyi bahkan dari masyarakat ataupun pelanggan. Nah, contohnya adalah proses yang terjadi seperti di bank, rumah sakit, perusahaan penerbangan ataupun di usaha pendidikan. Di slide 2004 mengemukakan manajemen operasional memfokuskan pada pengelolaan 5P dalam operasi perusahaannya. Yang pertama yaitu people ataupun orang. Nah, yang dalam perusahaan mencakup tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja yang tidak langsung yang terlibat dalam kegiatan operasi perusahaan, dari mulai pekerjaan desain, pemeliharaan mesin produksi, petugas kebersihan, hingga pegawai klerikal. Yang kedua yaitu plants. Di sini mencakup pabrik ataupun rumah produksi ataupun cabang dari perusahaan, di mana perusahaan melakukan proses menghasilkan barang ataupun jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen akhir. Yang ketiga yaitu parts. Nah, mencakup berbagai faktor input yang dibutuhkan perusahaan dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, faktor input ini dapat berupa bahan baku, skill dari orang-orang, hingga uang yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu proses. Nah, di sini mencakup berbagai hal yang mencakup teknologi yang mereka gunakan, terus perlengkapan hingga langkah-langkah proses produksi yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kelima, planning dan control system. Nah, di sini mencakup prosedur yang dijalankan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan produksi yang dilakukan memenuhi persyaratan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, sehingga manajemen operasi tidak hanya diperlukan bagi perusahaan manufaktur saja, tetapi juga untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Selanjutnya, industri manufaktur dan industri non-manufaktur. Nah, kalau industri manufaktur adalah kelompok perusahaan sejenis yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi yang bernilai tambah lebih besar. Nah, contoh industri ini adalah
seperti industri tekstil, industri obat, perusahaan semen, ya, atau perusahaan alat-alat rumah tangga, dan industri makanan. Nah, sedangkan industri non manufaktur adalah atau yang sering kita sebut industri jasa ataupun servis. Nah, istilah servis ini adalah merupakan ungkapan kata untuk barang yang tidak dapat kita pegang secara fisik ataupun tidak dapat kita pegang secara langsung. Nah, misalnya jasa angkutan tidak bisa kita pegang, ya, karena bentuk fisiknya tidak ada, namun dapat kita nikmati hasilnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan manajemen operasional. Yang pertama, manajemen pabrik. Nah, di sini manajemen pabrik lahir bersamaan dengan lahirnya revolusi di Inggris pada tahun 1975 dan dipicu oleh pemikiran Adam Smith, terutama tentang spesialisasi ataupun asas pembagian kerja. Nah, dan efisiensi ekonomi. Manajemen pabrik diperlukan karena revolusi industri telah menggeser teknik pengolahan manual atau kerja tangan menjadi kerja mesin. Nah, pemakaian mesin uap di pabrik yang ada di Inggris pada waktu itu adalah pada mulanya di pabrik tekstil telah melahirkan perubahan. Yang pertama, mengganti proses kerja tangan dengan kerja mekanik ataupun menjadi memakai tenaga mesin. Yang kedua, mengubah sistem produksi menjadi produksi massal untuk memenuhi permintaan pasar yang luas. Yang ketiga yaitu perubahan lokasi produksi dari rumah tangga ke perusahaan pabrik. Yang keempat yaitu perubahan sumber tenaga kerja dari anggota rumah, ya, dari anggota rumah tangga dalam artian keluarga, ya, menjadi tenaga dari pasar tenaga kerja. Nah, tekanan utama dari manajemen pabrik ini terletak pada usaha menghasilkan produk barang dengan efisien. Nah, oleh karena itu orientasinya adalah masih tunggal, yaitu berproduksi untuk memperoleh keunggulan dalam hal bersaing untuk harga ataupun biaya. Nah, manajemen pabrik ini berlangsung sampai sekitar tahun 1930-an, yaitu sampai dengan kebangkitan industri di Jerman, khususnya industri mobil, ya, seperti Mercedes dan Mercy yang lebih mengutamakan mutu. Yang kedua, manajemen produksi. Nah, era manajemen produksi ini mulai sejak tahun 1930-an sampai dengan 1970-an. Nah, manajemen produksi lahir sejak pemikiran Taylor, ya, yang terkenal dengan sebutan manajemen ilmiah yang diterima secara luas dan diterapkan di seluruh lapangan produksi. Nah, pada mulanya produksi dengan orientasi pada mutu dipelopori oleh Jerman, sehingga Jerman diterima sebagai pelopor manajemen produksi. Nah, era ini berlangsung hingga Jepang, ya, muncul sebagai salah satu negara industri yang berteknologi tinggi dan menawarkan gaya manajemen khas Jepang, yaitu manajemen mutu terpadu atau total quality management dan just in time production system. Manajemen produksi sudah memperhatikan soal kualitas keluaran di samping pada tekanan biaya ataupun efisiensi ekonomi. Nah, sehubungan dengan itu, maka orientasi manajemen produksi lazim disebut dengan Q&C oriented atau disebut dengan quality and cost orientation. Yang ketiga yaitu manajemen operasional. Nah, manajemen operasional lahir sejak tahun 1970-an, nah, hingga sekarang. Nah, sasaran yang hendak dicapai adalah manajemen operasional mewujudkan efisiensi ekonomi dalam proses produksinya, baik barang maupun jasa. Nah, kualitas yang tinggi dapat diserahkan ke pasar dalam waktu yang cepat, ya, dan peralatan produksi dapat dengan segera dialihkan untuk mengerjakan produk yang lainnya. Dengan demikian, manajemen operasional sudah berbeda secara mendasar dengan manajemen pabrik dan manajemen produksi. Nah, manajemen operasional dia lebih mengkaji produksi barang dan jasa, sedangkan manajemen pabrik dan manajemen produksi hanya mengkaji produk barang saja. Nah,
Manajemen operasional dipelopori oleh Jepang di bidang modernisasi. Nah, manajemen produksi ini dipimpin oleh Toyota yang menekankan pada proses usaha menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional. Nah, menurut Huygens tahun 1994, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional adalah yang pertama itu manajer pimpinan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh manajer ataupun pimpinan sangat mempengaruhi dalam beberapa hal seperti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur organisasi. Nah, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, terus cara-cara yang digunakan untuk memotivasi bawahan, dan teknik-teknik ataupun tindakan pendisiplinan. Nah, interaksi antara manajemen dan kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki oleh karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan kepuasan dan kesejahteraan karyawannya sendiri. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Nah, tingkah laku karyawan sangat mempengaruhi melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan mereka tersebut. Nah, komunikasi karyawan memainkan peran yang sangat penting karena cara seseorang berkomunikasi menentukan tingkat sukses ataupun gagalnya hubungan antar manusia. Yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja. Nah, terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hal hubungan persahabatan. Nah, suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok kerja dalam organisasi. Nah, kelompok-kelompok berkembang dalam organisasi dengan dua cara, yaitu secara normal, ya, utamanya pada kelompok kerja, dan yang kedua itu secara informal. Nah, biasanya sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat. Yang keempat yaitu faktor eksternal organisasi. Nah, di sini sejumlah faktor eksternal organisasi sangat mempengaruhi pada organisasi tersebut. Nah, keadaan ekonomi merupakan faktor yang paling utama yang mempengaruhi organisasi. Nah, di lain pihak, ledakan ekonomi juga dapat mendorong penjualan, ya, dan memungkinkan setiap orang mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keuntungan yang sangat besar, sehingga hasilnya akan lebih positif. Selanjutnya, sistem produksi. Nah, pemahaman tentang manajemen operasional tidak lepas bagaimana cara kita bisa memahami sistem produksinya. Nah, karena sistem produksi adalah bagian dari manajemen operasional. Pada dasarnya, sistem produksi adalah sebuah proses mengubah input menjadi output. Nah, komponen pertama dari produksi adalah faktor masukan atau input. Nah, masukan dapat berupa bahan baku, ya, tenaga kerja, modal, maupun sistem informasi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Keseluruhan bahan baku ini kemudian dikelola melalui sebuah proses konversi. Nah, untuk menghasilkan sebuah keluaran yang diharapkan. Proses konversi bisa berupa sistem produksi yang digunakan, ya, monitoring pegawai, maupun teknologi transportasi yang digunakan dalam rangkaian proses produksi yang dilakukan. Nah, adapun keluaran dari proses konversi dapat berupa keluaran langsung, yaitu berupa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, maupun keluaran tidak langsung yang dapat berupa pembayaran gaji atau upah kepada tenaga kerja, termasuk limbah produksi, ya, yang memberikan dampak lingkungan dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis produksi. Nah, berdasarkan jenis proses produksi ataupun berdasarkan sifat manufakturnya, perusahaan manufaktur dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perusahaan manufaktur terus-menerus. Nah, perusahaan manufaktur ini beroperasi secara terus-menerus ataupun kontinu. Nah, untuk memenuhi stok pasar ataupun kebutuhan pasar, selama stok barang hasil produksi yang terdapat di pasaran masih diperlukan oleh konsumen, ya, ataupun pelanggan,
perusahaan akan terus menerus ya memproduksi barang tersebut, sehingga dalam prosesnya barang yang dihasilkan harus dalam jumlah yang besar. Dikarenakan barang-barang yang dihasilkan tidak dipesan oleh orang secara individual, tetapi diminta oleh pasar yang terdiri dari banyak orang. Nah, suatu barang dapat diproduksi secara massal jika bentuk dan sifatnya sama, dalam artian tidak beragam. Nah, dengan kata lain, barang-barang tersebut harus mempunyai standar tertentu dalam proses produksinya. Maka mesin pembuatannya pun harus menggunakan mesin khusus. Pada perusahaan manufaktur terus-menerus, di mana mesin ya bekerja terus dan secara massal, berarti penempatan mesin diletakkan atau diurutkan menurut tahap-tahap proses pembuatan produk bersangkutan, sehingga tata letak ya layoutnya dalam untuk mesin pada proses produksi harus sangat diperhatikan supaya tidak mengganggu jalannya proses produksi. Nah, contoh perusahaan-perusahaan yang proses produksinya secara terus-menerus seperti perusahaan tekstil ya, perusahaan obat-obatan ataupun farmasi, perusahaan otomotif ya, perusahaan minuman dan makanan dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan manufaktur terputus-putus. Nah, di sini perusahaan manufaktur yang berproduksi secara terputus-putus menggantungkan proses produksinya pada pesanan ataupun job order. Nah, artinya perusahaan ini akan membuat suatu jenis barang ya, jika barang tersebut ada yang memesannya dan barang yang dibuat harus sesuai dengan permintaan pesanan. Jika tidak ada pesanan ataupun order, berarti tidak ada proses produksi. Perusahaan jenis ini bekerja atas dasar job order ataupun sesuai dengan pesanan, di mana barang yang dibuat harus selalu disesuaikan dengan keinginan dan selera konsumen. Nah, mulai dari bentuk, ya, warna, dan model yang dipesan tergantung atau disesuaikan dengan selera dan keinginan yang berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, barang yang dihasilkan tidak standar. Nah, oleh karena barang yang dibuat tidak standar, maka mesin yang digunakan tidak perlu mesin khusus. Artinya, mesin yang membuat barang tersebut adalah jenis mesin yang bersifat umum kegunaannya. Nah, mesin-mesin yang serbaguna ya biasanya mesin-mesin tidak otomatis, sehingga operator mesinnya harus seseorang yang mempunyai keterampilan dan skill yang tinggi. Dalam jenis proses terputus-putus ini, mesin yang mempunyai fungsi yang sama diletakkan pada tempat yang sama. Nah, misalnya seperti ini, mesin-mesin pemotong plat baja ditaruh pada kamar tersendiri atau disimpan pada ruangan tersendiri, dan mesin-mesin bor misalkan juga ditaruh pada tempat yang lain. Nah, atau di ruangan yang sama. Nah, tata letak mesin yang demikian disebut dengan tata letak mesin berdasarkan proses pengerjaan atau layout by process. Manajemen operasional sangat penting untuk dipahami oleh para manajer-manajer operasional. Nah, karena dalam prosesnya digunakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, tahap perencanaan meliputi penentuan strategi operasi, penentuan lokasi pabrik, riset, dan pengembangan produk. Selain itu juga penentuan jumlah produk, penentuan luas dan pola produksi, penyusunan layout dan job design, serta penentuan standar kerja. Tahap pelaksanaan meliputi pengaturan bahan baku, pengaturan proses produksi, pemeliharaan dan penggantian fasilitas, dan perbaikan lingkungan kerja. Selain itu juga perbaikan kesejahteraan karyawannya sendiri. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap pengawasan. Nah, tahap pengawasan di sini dia meliputi pengawasan kuantitas, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi dan operasional perusahaan. Baik, cukup sekian untuk mata kuliah manajemen operasi tentang pengantar manajemen operasional. Lebih dan kurang saya minta maaf. Seperti biasa, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video berikutnya.